Nabi sedang duduk di masjid, ada orang masuk. Mau ngapain kamu ke masjid? Ya mau sholat ya Rasulullah. Masjidku tidak pantas untuk sholat. Dengan jamaah yang lain, hajinya sah. Tuh. Walaupun 1 jam saja ya, sampai biji pelir sapi dikantongin, coba. Hanya gara-gara biji pelir, ibadah kita bersusah payah menolak sampai dari pagi sampai sore, habis di sisi Allah yang ada dosa. Makanya panitia juga harus mengawasi orang, tapi panitia jangan juga ngasih contoh yang nggak benar. Tanggal 1 Dzulhijjah Rasulullah itu mengamanatkan betapa Allah menunggu amal-amalmu ketika engkau memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu ada Idul Adha. Coba saya banding ya. Kita banding umpama supaya kita memahami Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri bulan apa? Syawal. Keutamaannya di Ramadannya. Ya Pak ya? Idul Fitri keutamaannya di Ramadan. Idul Fitri ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Betul Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran ada Idul Fitri. Takbiran Idul Fitri yang disunnahkan oleh Nabi ba'da khurujin nasi hatta musalla, yang diperintahkan oleh Nabi takbir Idul Fitri ketika bapak dan ibu keluar dari rumah sampai imam berdiri untuk sholat. Berarti kalau sholat jam 7, ibu berangkat setengah 6 sampai di lapangan sholat Idul Fitri, berapa jam kita takbir? Sejam setengah kurang lebih. Betul Bu? Idul Fitri takbiran cuma sejam setengah. Idul Adha diperintahkan oleh Nabi 5 hari kita takbiran. Betul Bu? Dari tanggal 9 Dzulhijjah Yaum Arafah sampai dengan tanggal 13 Ayyamut Tasyrik Asar. Jadi Pak, besok hari Selasa subuh kita mulai takbir sampai hari Sabtu asar berhenti takbirnya. 5 hari takbirnya. Kenapa? Allah memerintahkan kepada Nabi supaya adil. Adilnya apa? Orang ibadah haji 5 hari, orang takbiran di sini 5 hari juga. Coba ibu bapak ngiri gak sama yang dipanggil oleh Allah? Ngiri gak? Oh, gak ada jawaban ya? Ini ke kuburan maksudnya dipanggilnya? Jawab. Dipanggil oleh Allah. Kalau udah dipanggil oleh Allah kan ke kuburan ya, Pak, meninggal ya. Maksudnya dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Ngiri gak? Yang sudah juga pengen ke sana lagi, apalagi yang belum. Maka ketika ibu ngiri ke sana, ya Allah kenapa kok orang lain yang dipanggil saya enggak? Berarti Bu, kaifiahnya itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil seseorang ke Baitullah sudah takdir daripada Allah. Makanya bahasanya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Siapa yang berkata demikian? Orang yang haji kan? Nah sekarang kita kok nggak dipanggil? Ketika tidak dipanggil atau belum dipanggil, Allah berikan kesempatan. Apa kesempatannya? Di bulan Dzulhijjah penuh dengan amal soleh yang dimuliakan oleh Allah. Haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nafar awal sudah selesai tanggal 12. Jadi nafar tsani sampai tanggal 13. Jadi 8 ke Mina, 9 ke Arafah, 10 Nahar, 11, 12 melempar Jamaah. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, selesai hajinya. Al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah.
ketika mereka sedang berangkat mau ke Mina, kemudian berangkat ke Arafah, kita disunatkan saum Arafah. Tanggal 10-nya kita motong, 11, 12-nya kita juga motong, dan 11, 12, 13 juga dari mulai tanggal 9 kita takbir, kita tahlil, kita tahmid. Idul Adha adanya di bulan Dzulhijjah. Maka kapan takbirnya? Takbirnya Bapak setelah sholat wajib. Jadi ketika imam selesai sholat wajib, assalamualaikum, imam Allahu Akbar, la ilaha, sampai lama. Ketika imam takbir, makmum wirid. Ketika makmum takbir, imam wirid, bergantian, selesainya bareng. Berapa? Biasanya berapa? 5 ya? 5 apa 3? 5 ya? Gak apa-apa, asal ganjil aja. 5 apa namanya? 5 sesi. 5 kali takbir, imam 5 kali gitu ya Pak ya. Nah, yang dimaksud takbir di sana selama 5 hari. Idul Fitri berapa tadi? Bukan hari jamaah. Artinya ketika Idul Fitri dan Idul Adha sangat berbeda, karena Idul Adha waktunya kita menjaga amal-amal yang mulia di bulan Dzulhijjah, di antaranya takbir. Idul Fitri banyak yang pulang kampung ya, mudik ya. Zaman Nabi ada nggak? Ibu ketika Idul Fitri hanya ngumpulin orang-orang keluarga, paling banter sekampung, betul. Mudik, ada yang setahun gak pulang, kangen ke sana, ada satu kampung ngumpul. Idul Fitri luar biasa ya Pak ya. Betul Bu? Idul Fitri menyatukan keluarga, menyatukan satu kampung, mungkin ya ada perkumpulan kampung apa dan sebagainya ya, hanya silaturahim saja. Tapi Idul Adha menyatukan manusia seluruh dunia. Di mana? Di Ka'bah. Di mana? Di Arafah. Di mana? Di Mina. Di mana? Di Muzdalifah. Ketika hajian, wajib tawaf, wajib sa'i, wajib wukuf di Arafah, mabit di Mina dan di Muzdalifah. Jutaan manusia seluruh dunia kumpul, dan itu Dzulhijjah. Lebaran malah orang Tambun semua. Orang galaksi Pekayon semua. Bapak kampung pulang kampung, kan di kampung hanya berapa orang keluarga, hanya menyatukan keluarga paling banter kampung, satu kampung. Tapi ketika Idul Adha, jutaan orang berkumpul di sana dari pelosok dunia. Berapa hari itu hajian? Ada yang 40 hari. Itu ibadahnya, prosesnya ya, kemudian belum berangkatnya, belum persiapannya. Wah, luar biasa. Itu Idul Adha, nilai-nilai ibadah sungguh luar biasa. Idul Fitri, makanan yang paling banter apa? Rangina, opa, apalagi itu akar apa dimakan ya Pak ya. Tapi ketika Idul Adha, kurma di mana-mana, ajwa di mana-mana, daging makanan pokok yang paling mahal ada di Idul Adha. Artinya kalau kita berpikir keberkahan Idul Fitri dengan Idul Adha, luar biasa Idul Adha. Makanya Nabi mengamanatkan, ketika engkau berada di bulan Dzulhijjah, apa yang harus kita lakukan? Terutama di 10 awal atau di pertengahan, dari awal sampai pertengahan. Tetapi selalu dipahamkan katanya 10 hari di awal Dzulhijjah. Maka ada yang 10 hari saum Pak. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, saya cari hadisnya tidak ada satupun yang sahih. Ya, saum apa yang dimaksud di bulan-bulan Dzulhijjah itu?
saum ayyamu isnain, ayyamul khamis, wa dauda, wal arafah. Berarti ada 3, ada saum hari Senin, hari Kamis, atau saum Daud, atau saum Arafah. Saum Arafah luar biasa. Apa? Hanya ada di bulan Dzulhijjah. Kata Allah, siapa orang yang saum di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, Allah gufirolahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Gak ada amal-amalan yang akan dihapuskan dosa yang akan datang kecuali Arafah. Itu Bang. Ini amal di bulan Dzulhijjah. Makanya kemarin dari tanggal 1 sampai ke sini, Seninnya ada 2 dengan besok. Kamisnya ada 1 kemarin. Ya, berarti besok Ibu Bapak saum hari Senin, hari Selasa. Seninnya Yaumul Isnin, Selasanya Arafah. Arafah diampuni dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Walaupun umur kita belum tentu ke sana udah dihapusin dosanya. Ya, ini keutamaan saum Arafah. Dan Nabi tidak menyebutkan saum Arafah sebenarnya mah. Saum Arafah itu berkenaan dengan haji. Saum Arafah sebelumnya namanya saum tanggal 9 Dzulhijjah. Disyariatkannya tahun kedua Hijriah. Sedangkan Arafah yang ada di haji, syariatkannya haji tahun ke-10. Jadi pertanyaannya, duluan mana saum tanggal 9 Dzulhijjah dengan syariatnya haji? Duluan mana? Tanggal 9, bedanya 8 tahun. Makanya ketika besok kita saum tanggal 9 Dzulhijjah hari Selasa, orang menyebutkannya saum Arafah. Tidak mesti ada yang wukuf di Arafah. Jadi sumu bi Arafatin, saumlah kalian ketika ada orang yang sedang wukuf di Arafah. Oh, berarti saum Arafah itu apabila ada yang wukuf. Mesti nggak Pak? Enggak. Terbukti kemarin ketika COVID. Iya Pak. COVID ada yang haji nggak? Nggak ada. Ada yang wukuf di Arafah nggak? Tapi saum tanggal 9 ada. Ya kita saum tanggal 9. Maksudnya jelas 9 Dzulhijjah lebih duluan, 8 tahun syariahnya daripada ibadah haji yang di dalamnya ada wukuf di Arafah. Kebetulan tanggal 9. Nah, adapun hadis sumu bi Arafatin, saumlah kalian ketika orang sedang wukuf di Arafah. Ini hadis asbabul wudunya begini Pak. Ada umat Islam di Mekah, karena kalau ada hajian kan mereka dagang, mereka membereskan tenda-tenda orang yang hajian. Kan gini, seluruh dunia kan dari dulu datang hajian kemana? Ke Mekah. Nah, orang Mekah yang punya tanah bangun tenda, disewakan kepada orang-orang yang hajian. Kayak sekarang kan, cuma nggak pakai tenda, sekarang hotel apa? Nah, mereka menyiapkan tenda-tenda mereka, menjajakan dagangan. Nah, ketika mereka mau wukuf di Arafah, di dagangan siapa yang wukufin gitu? Nah, makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau mereka sedang wukuf di Arafah, kami harus berbuat apa? Maka Nabi menjawab, sumu bi Arafatin, saumlah kalian ketika yang hajian sedang wukuf di Arafah. Nah, yang dimaksud yang tidak haji maka saumlah. Yang dimaksud saum tanggal 9. Tapi Nabi, karena ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, kalau mereka wukuf di Arafah, kami gak bisa wukuf, nungguin perdagangan mereka kami. Terus bagaimana? Ya udah kamu saum ketika mereka sedang wukuf di Arafah. Nah, ikhwati iman sekalian, bisa bayangkan antara wukuf di Arafah, inti daripada haji, Nabi memerintahkan kita saum. Bagaimana kaifiah saum tanggal 9? Berarti kalau sahabat minta kepada Nabi tidak bisa wukuf di Arafah karena mereka sedang dagang,
tidak bisa berangkat haji karena bapak di sini, artinya di kampung sendiri. Ngiri gak? Ngiri tadi juga. Tapi kata Nabi, puasa. Sesungguhnya puasa Arafah seperti pahala orang yang sedang wukuf di Arafah. Itu makanya jangan ditinggalkan. Besok hari Selasa, ya Pak Isan nih, nanti buka bersamanya di sini. Iya, hanya beritahu sama ibu-ibu gampang banget. Ya Bu ya, mau nggak Bu pahalanya dilipat gandakan? Mau, potong seekor kambing. Oh, pasti datang kemana aja. Ya diumumin aja datang. Ya kambing guling, guling-gulingan. Jadi ibu-ibu sekalian, bagaimana utamanya sahur di bulan Zulhijjah tanggal 9, ibarat orang yang sedang wukuf di Arafah. Makanya wukuf itu apa artinya Pak? Wukuf itu artinya diam, makanya wakaf tanah yang diam. Saya wakafkan gitu kan, artinya wakafkan ke masjid, tidak boleh dipakai yang lain gitu ya, hanya untuk masjid. Artinya nilai-nilai wakaf itu artinya diam. Wukuf orang diam, diam di mana? Di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Apa Arafah itu artinya Pak? Arafah. Nih, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Betul ya? Apa ta'aruf itu? Saling mengenal. Arafah apa? Arafah apa? Memperkenalkan diri. Siapa yang memperkenalkan diri? Allah, bukan manusia. Manusia disuruh kumpul oleh Allah di Arafah. Wukuf namanya, diem kamu kata Allah. Wukuf namanya. Kenapa? Arafataka, aku akan menghampirimu. Jadi orang yang wukuf di Arafah suruh diam sama Allah. Kemudian Arafah, Allah datang memperkenalkan diri. Maka di dunia ini waktu, tempat yang wajar, yang begitu diijabah oleh Allah di Arafah. Karena di dunia tidak ada tempatnya, waktunya, tanggalnya harus tepat. Itu namanya wukuf di Arafah. Sekarang ke Arafah nggak ada nilai. Betul Pak? Sekarang maksudnya nggak ada nilai. Tapi di Arafah bernilai itu kapan? Tanggal 9. Kalau pagi-pagi enggak, ditentuin oleh Nabi. Ba'da zawali syamsi hatta ghurubi syamsi. Dari mulai tergelincir matahari setelah zuhur sampai datang waktu maghrib, mustajab untuk berdoa. Karena ini mustajabnya berdoa di Arafah, orang Indonesia 2 malam nginep di Arafah. Padahal Arafah itu bukan mabit. Arafah itu wukuf. Mabit itu di Mina, mabit itu di Muzdalifah, wukuf itu di Arafah. Kenapa di Arafah jadi mabit? Paham gak? Bermalam itu di Mina, bermalam itu di Muzdalifah. Di Arafah itu tidak ada bermalam, cuma wukuf diam saja. Dari kapan? Dari ba'da zuhur sampai maghrib. Kenapa? Nyuri setar. Namanya nyuri setar. Iya, jadi wadah sekalian, wukuf itu inti daripada haji. Maka al-hajju di Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau orang haji yang melakukan tawaf, melakukan sa'i, umroh, kalau tidak wukuf nggak sah hajinya. Makanya Pak, ada orang terbang ke Jeddah, kasih ke Jeddah pingsan, kambuh penyakitnya, masuk rumah sakit, berbaring di rumah sakit sampai tamat hajian. Ya Pak. Jadi dia tidak tawaf, tidak umroh, tidak sa'i, tidak di Muzdalifah, tidak di Mina, apalagi belanja enggak. Ya Pak ya. Tapi ketika hari Arafah tanggal 9, semua orang-orang yang ada di rumah sakit sampai yang pingsan, sampai di ICU, semuanya dibawa pakai ambulan ke Arafah. Namanya safari wukuf.
dibawa ke Arafah semuanya. Makanya ketika sedang wukuf di Arafah tidak boleh jalan itu ada orang, semua orang di dalam tenda semua. Jalan yang besar itu dipenuhi oleh ambulan. Ambulan itu bawa orang-orang tadi yang diinfus, yang kurang sadar, dibawa ke sana, Pak. Sejam 2 jam disuruh berdoa. Pak, berdoa Pak, berdoa Pak. Bapak sedang di Arafah ini berdoa terus berdoa. Sejam balik lagi ke rumah sakit, kemudian pulang bareng dengan jamaah yang lain. Hajinya sah. Tuh. Walaupun 1 jam saja ya, wukuf ke Arafah lewat saja berdoa hajinya sah. Jadi enak Pak, Bapak mau gitu hajinya. Mau gak Pak? Enak Pak, gak panas-panasan, gak desak-desakan. Mendingan mana Pak? Mendingan sehat, tapi capek ya Pak? Tapi kalau capek, sehat, paham tentang makna historis tentang ibadah haji, kenikmatannya luar biasa. Makanya ada istilah capek gawe gak kepake. Mabitnya tanggal 8 Pak. Betul, mabit tanggal 8. Wukufnya juga tanggal 8. Jadi Pak, aduh ya, kadang-kadang saya menyampaikan kenapa nih saya menetap Nabi itu masalah 2 ibadah itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus percis, harus tepat. Apa Pak? Sholat dan haji. Kata sholat, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang ya Pak ya. Sampai solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara sholatku. Nah Ibu kapan melihat Nabi sholat? Karena ada sifatus sholat Nabi ya Bu ya. Nah baca gitu kan. Yang kedua haji. Huzu anni manasikakum, hajilah kalian seperti manasik tata cara hajiku, kata Nabi seperti itu. Gak mungkin kita memulai haji di mana? Nikotnya mana? Dari Madinah di Bir Ali, Juhulaifah, dari pesawat terbang dari mana? Korna Manajir, kan begitu ya Pak? Ada gak yang mulainya dari hotel? Ada. Itulah tidak manasik Nabi. Ya, tapi Ustaz, orang Indonesia katanya niatnya sudah dari asrama haji. Niatnya memang bukan dari asrama haji, dari rumah juga udah niat haji. Nah sekarang sudah pakai pakaian ihram, betul, pakai aja. Dulu kita pakai pakaian ihram di pesawat, mau ngapain sih? Dia sampai direcehin, karena saya tahun 2000 berapa ya? Tahun 2008 berangkat haji. Kemudian separuh itu pembimbingannya saya 150 orang, yang lainnya pakai batik semua. Jamaah kita ketika diumumin beberapa setengah jam lagi kita akan memasuki mikot makani Korna Manajir. Jamaah terus gitu Pak ya, memakai pakaian ihram di pesawat. Ya Pak, nanti kalau pesawatnya lagi pesawat pakai ihram, kemudian kalau kita berdiri goyang Pak pesawat. Kebayang itu memang angkot. Ya Pak ya. Aduh ada aja begitu ya. Ayo Pak, ayo di belakang Pak sudah disiapin ya, mungkin sebesar ini nih ya. Ini untuk memakai pakaian ihram. Udah kita pakai Pak, gak ada dalaman ya. Oh ya siap gitu. Udah disiapin nih tas. Nah, udah pas sudah mikot, nah, pesawatnya kan pesawat Arabia, Saudi Arabia. Silakan Bapak Ibu sudah memasuki mikot Korna Manajir. Saya pinjam speaker, izin sama kloter. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang sudah memakai pakaian ihram akan mengingatkan haji, kita memasuki Korna Manajir. Maka untuk itu mari kita membaca ihlal untuk umroh. Ihlal untuk umroh kan? Maka bismillahirrahmanirrahim. Kemudian labbaika Allahumma umrohkan. Kemudian talbiyah, terus talbiyah. Yang kita pakai ihram talbiyah, di samping sana ada yang masih bangga dengan pakaian batiknya gitu. Nah, pas turun di bandara di Jeddah, turun, ngantri askar.
Artinya apa? Yang pakai ihram ke sini, ke sini, ke sini. Karena mereka udah tahu ini pesawat pasti lewat corner Manajil, udah mikot di atas pesawat setengah jam sebelum landing. Maka ke sini dimasukin ke ruang AC, set, masuk. Nah, akhirnya yang masih pakaian batik pada diem di luar Pak, panas itu. Udah, saya kata Pak, pada jamaah saya 50 lebih, udah masuk, ayo Pak, di imigrasi kan, sudah terus gitu. Saya di dalam nungguin aja, ternyata Pak Kloter telepon, sudah di mana? Di dalam saya, lagi apa? Ini coba kepanasan. Gimana Pak Ustaz? Loh, Bapak kan itu Pak Kloternya. Tolong dong bagaimana? Ya udah saya samperin. Samperin itu kan keluar lagi itu susah kan? Saya bilang ini ke jamaah, akhirnya di guide sama dia, udah saya ketemu. Akhirnya kenapa Pak Ustaz? Ini kok dipisahin? Ya tanya sama askarnya, kenapa? Saya bilang, saya nggak bingung, nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ayo sih, saya tanya, apa bainal jamaah? Kenapa dipisahkan antara jamaah ini? Antum apa maksudnya jamaah yang di dalam? Antum duyufullah. Yang di dalam itu tamu-tamu Allah. Kan? Kemudian yang di luar, Masya Allah. Ya Pak, coba panggilannya apa? Yang di luar apa? Yang di luar itu bahasa kitanya itu kadai negeri. Ya Bu, kadai negeri itu kan binatang yang paling bodoh Pak. Kenapa disebut paling bodoh? Karena dia melaksanakan haji nggak ikut manasik Nabi. Coba, mikotnya di mana tadi? Di atas. Mereka belum memakai ihram. Saya bilang, Ustaz, harusnya memakai pakaian ihramnya di atas pesawat. Makanya kami disebut tamu-tamu Allah. Tapi bapak-bapak disebut bigor oleh mereka. Oh bigor Ustaz. Kalau orang kurang ajar, anjing monyet gitu Pak. Nah, kalau di Arab kalau anjing monyet terhormat. Tapi kalau udah menyebut bigor, karena itu kan tidak ada binatang yang jatuh kepada lubang yang kedua kali. Udah tahu itu lubang jatuh lagi gitu. Nah lebih bodoh daripada binatang gitu si bigor itu Pak. Nah ternyata dia berangkat haji gak pakai ilmu, maksudnya begitu. Bodoh disebut bigor. Oh ya udah bigor saking gak ngerti. Iya. Terus Ustaz bagaimana? Kan saya nggak bisa jalan kan Bu. Karena kan bis itu kan harus sama satu kloter. Saya di dalam ya dikasih makan, kita di AC, yang di luar kepanasan. Sampai tidur di apa? Nanti. Terus Ustaz bagaimana? Saya nanya lagi. Saya bilang, Maturita Rabbul Jamaah. Apa yang harus dilakukan dari jamaah di luar ini? Ihram mereka keras banget. Pakai ihram, gitu Pak. Suruh pakai pakaian ihram. Coba pakaian ihramnya di koper. Itu orang dengan koper duluan mana? Duluan orang nunggu koper 2 jam. Sudah di luar begini nunggu koper 2 jam. Saya bilang, jadi Ustaz bagaimana? Nunggu koper. Oh nunggu koper? Iya kan koper, ihram di koper. Nah kalau kita ngebimbing di koper mah barang-barang biasa. Ihram adanya di tas gemlok ke bawah gitu. Ternyata itulah haji gak pakai ilmu. Manasik begitu. Akhirnya apa? Bayangin 4 jam, tapi 5 jam duluan. Terus memakai pakaian ihramnya di mana? Pakaian ihram di WC. Betul kan? Ya di WC lah. Terus memulai melapatkan tali umrohnya di mana? Di bandara. Kan enggak nyunah lagi gitu kan? Makanya sebelum Bapak Ibu memilih berangkat ibadah haji umroh, memilih kalian harus benar-benar ngikutin sunnah Rasulullah. Mahal dikit mah wajar, karena mahal itu di situ hotelnya bagaimana. Kemudian kalau yang murah hotelnya bukan di Makla, bukan di Ashika, di Ajiziyah, itu bintang 3. Kalau bintang 3, bintang 2 makannya itu kurang
Telur bulan, bakwan. Kan begini, berapa? 25 juta. Makanya harga itu tidak bisa. Makanya dilihat ini hotel Parasmanan beda 5 juta. Kenapa? Di sana nggak ada pembimbing, ada juga mutawif. Di sini diantar oleh pengurus ya Pak ke bandara, diterbangin, ditangkap sama mutawif di sana. Jadi di jalan nggak ada pembimbing. Padahal kan ketika memulai di bandara, memulai di atas pesawat, itu kan harus ada pembimbing. Nah itu banyak karya seperti ini. Nah maka ikhwati sekalian, kembali kepada pembahasan yang tadi, sumu bi Arafah, inti daripada haji adalah Arafah. Maka supaya tidak ada kemirian kepada orang yang ibadah haji, maka kita disunahkan untuk kalau di sana mereka talbik dan tahlil dari mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, maka kita memulainya tanggal 9 Yaum Arafah. Tuh kan sama takbirnya. Allah yang di Mekah dengan Allah yang di Pekayon sama enggak? Sama enggak? Sama. Kalau di sana sedang wukuf malah tidur, kita di sini berdoa berzikir. Kira-kira mendingan hajian atau mendingan tidak hajian? Iya, karena banyak orang lagi wukuf di Arafah, ada telepon, ngobrol, mau minta apa? Ini sedang wukuf di Arafah nih. Ya Allah ya Rabbi. Maka saya kalau lebih tinggalkan semua hal yang demikian, disilentkan, diputuskan dulu datanya, baru kalau Bapak Ibu nyimpan di HP doa-doa yang akan dipanjatkan, silahkan buka HP, tapi bukan WA, bukan segala macam. Siap. Kasihan Pak, kalau gak ada pembimbing, betul. Ya, jadi memang yang namanya saya membimbing umpamanya 100 orang. Hajinya kan tanggung jawab kita dalam sisi amaliyah. Kalau ada jamaah ketika itu ngobrol, saya wajib negor nggak? Wajib. Bapak Ibu jangan negor. Ya jangan ngobrol. Kewajiban saya negor. Kenapa? Karena waktu yang saya singkat rugi sekali. Makanya saya ada perjanjian Ibu, Bapak, kalau saya nanti negor, kalau saya nanti melarang, jangan sakit hati ya. Karena kan wala jidala wala kusuqa fil hajj. Tidak boleh memarahi, membantah, tidak boleh. Maka saya kalau menegur hanya untuk pastabikul ayo. Ibu jangan ngobrol, Ibu berdoa. Selesai kan? Ibu jangan sakit hati. Kenapa? Ini ada perjanjian dari awal. Ngomel melulu, ngedomba gitu kan. Jadi harus dari awal ada perjanjian, sehingga jangan sampai orang lagi hajian malah ngedumel. Ya, jadi Mas sekalian, saya jadi merinding juga ya. Jadi bagaimana kenikmatan orang berdoa di Arafah. Panas-panas bercucuran keringat tapi khusyuk banget itu orang. Kenapa Pak? Itu bagaikan disirami oleh Allah kesejukan. Ya, jadi Arafah itu makanya presiden kita yang pertama itu yang berjasa luar biasa. Pak siapa? Soekarno. Karena apa Bu? Di Arafah itu sekarang hijau. Ya banyak pohon torobu ya pohon Soekarno menyebutnya di sana itu. Kalau nyebutnya pohon Soekarno, karena Soekarno itu berpikirannya maju. Boleh nggak supaya Arafah itu tidak panas nanam pohon? Nah orang Arab berpikirnya nanam pohon kan bakal jadi Pak, karena kan tanahnya tandus keras batu gitu kan. Ternyata Soekarno insinyur nggak begitu. Ternyata sama beliau digali 4 meter persegi di tanahnya antara Indonesia, ditanamin pohon. Ya jadi kayak di pot gitu Pak. Ya, jadi itu luar biasa. Ribuan itu di Arafah itu sekarang hijau itu Soekarno. Kayaknya di Soekarno masuk surga juga Soekarno. Ya gara-gara seperti itu. Maka disebut pohon Soekarno itu Pak ya. Nah jadi Pak, kerusuhan kenikmatan di sana itu luar biasa. Ya, nah makanya kembali itu saya nangin begini. Ustaz, emang kapan mau umroh lagi? Ya nanti tahun ini mudah-mudahan. Jadi kenapa ketika kita mau berangkat haji dan umroh harus kita mengikuti sunnah Rasulullah. Sudah haji lama nunggunya, bayarnya mahal, capek, meninggalkan keluarga, ternyata tidak mengikuti contoh Nabi. Makanya dalam haji ada kalimat mabrur dan mardud. Betul Pak? Dalam sholat fawailul,
Tuh kan, coba dalam zakat, celaka bagi yang zakat gak ada ya Pak ya. Makanya haji dan sholat mengikuti contoh Nabi, gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Tapi masalah sahur, masalah zakat, munakahat, ya silahkan. Rasulullah mengatur gak? Nikahlah seperti nikahku. Istrinya berapa? Nabi kan gak ada Pak. Sahur Nabi silahkan siapa yang mampu kan. Tapi ketika haji dan sholat Nabi mewasiatkan gak boleh. Nah Pak, jadi ketika orang hajian kita bisa sahur Arafah, kita di Arafah dan kita bertakbir. Kemudian tadi apa? Kue-kue di Idul Fitri hanya kue-kue yang senangguan ya, tapi di bulan haji itu yang namanya kurma apa saja ketika hajian itu tumbuh. Dari kurma yang masih mentah, setengah mentah, rutop, sampai kepada kurma yang murah, yang mahal, itu luar biasa. Makanya kurma itu yang setahun di Idul Adha tidak terkonsumsi, ditarik ke pabrik, maka dipres, sudah dipres, dikirim tuh bulan Sya'ban ke Ramadan ke Indonesia. Kita suka terima kan dari Saudi Arabia. Kemarin berapa? Hampir 350 ton ya kurma terdampar di Tanjung Priok. Ya, karena Kementerian Kesehatan melarang, takut ada ya itu jadi rame. Menteri Perdagangan, Menteri Agama, ternyata Menteri Agama juga kemarin curhat. Kami dikasih amanat, dikasih korma 350 ton, di mana di bandara itu pakai itu kan, pakai apa namanya Pak? Di peti kemas. Dan peti kemasnya kan pakai apa namanya? Es kayak freezer. Dan itu bayarnya kata beliau sehari 150 juta. Yang menanggung Kementerian Agama, yang melarang Kementerian Kesehatan. Mau dibagiin, wah rame itu. Ya, karena itu curhatan Menteri Agama ketika ada buka bersama kemarin. Ini gimana? Kayaknya tolongin dong ormas-ormas Islam begitu kan? Ya, nah itulah. Jadi sebenarnya Menteri Kesehatan itu ditekan juga sama Menteri Perdagangan. Kenapa? Karena bea cukainya belum bayar. Nah, udah di antara menteri-menteri itu ada kepentingan masing-masing. Ya, jadi itu berapa menteri itu Pak? Kok jadi Menteri Kesehatan yang larang keluarnya gitu? Ya, itulah yang terjadi di Indonesia Pak ya. Nah ini Pak. Jadi baik. Kemudian sahur ada adha. Hari itu apa? Yaumul kurban. Ketika Bapak Ibu pada hari Dzulhijjah yang paling luar biasa selain Shaum Arafah berkurban. Kalau mereka hajian, kita kurban. Substansi haji adalah keikhlasan, ketauhidan. Makanya ada dimensi tauhid, dimensi spiritual, dimensi sosial dan moral untuk kita melaksanakan kurban. Orang yang ibadah haji berkurban dengan tenaga, dengan harta. Bapak yang belum atau sudah dipanggil di sini tidak tahun sekarang, maka ada disunahkan untuk berkurban. Berapa? Satu orang di sini? 36 sapi. Oh, 3.600.000 buat patungan sapi satu orang. Kambing bebas. Oh, kambing bebas. Ada yang kecil, ada yang gede ya Pak ya. Tapi kambing tetap aja kakinya 4. Iya. Ya Pak, maksud saya gini. Ketika Idul Adha tiba, tadi kan takbirannya udah kelebihan. Nah, ada ibadah yang begitu menyaingi kepada ibadah haji. Apa itu? Sampai Nabi mengatakan di dalam ini hadisnya sahih dari Ibnu Hibban tentang syariat daripada seseorang ketika dia berkurban. Kata Nabi, "Man kana sya'atun falam yudhi fala yaqrubanna shalah." Barang siapa yang diberikan keleluasaan harta, keleluasaan rizki dari mulai sekarang sampai hari Sabtu yang akan datang tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik, akhir daripada pemotongan. Punya rizki, punya uang 3.600.000.
Pertanyaannya, siapa yang tidak punya uang 3.600.000? Di rekening 40 juta. Ya Pak ya? Di lemari berapa juta? Tiap minggu weekend weekday ke puncak. Sewa hotel berapa juta bayar? Ya Pak, tiap hari dibakar-bakarin duit. Kalau dijumlahin 1 bulan 4 juta ada itu yang dibakar itu. Ya Pak, parang yudahi, kemudian tidak berkurban. Apa kata Nabi? Fala yaqrobanna musallana. Sampai Nabi fala yaqrobanna itu non ditasdid itu Pak, ancaman itu sebenarnya. Jangan-jangan kamu dekat dengan masjidku. Jadi siapa orang yang mampu berkurban, sekarang punya rezeki, kemudian dia tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrobanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Tempat sholat di mana? Di masjid tempat apa? Di balik tempat sholat. Pak, maknanya jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Ini ada orang, ini gambarannya, ada orang. Nabi sedang duduk di masjid, ada orang masuk. Mau ngapain kamu ke masjid? Ya mau sholat ya Rasulullah. Masjidku tidak pantas untuk sholat bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban. Diusir oleh Nabi. Ya Pak ya? Oh enak kalau begitu Pak ya. Ahli masjid tidak boleh ke masjid kalau dia tidak berkurban, padahal dia mampu berkurban. Kalau orang yang nggak pernah ke masjid mampu berkurban tapi tidak berkurban, usirnya Pak DKM bagaimana? Kan ini yang diusir ahli masjid kan? Nah yang nggak pernah ke masjid, nggak kurban, mampu berkurban gimana? Apa diusir dari RW kita? Kan enggak. Maksudnya bukan diusir dari masjid nih. Kata Ibnu Arabi dan di dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, Pak, kenapa dia jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku? Sepakat para ulama tempat sholat itu adalah masjid. Masjid itu tempat rahmat dan barokah. Ibu, Bapak, tadi kan masuk ke masjid baca doanya. Allahumma ftah abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu rahmat dan berkah kepada kami. Ketika ibu masuk ke masjid, berarti masjid itu tempat berkah dan rahmat. Orang yang mampu berkurban tidak berkurban diusir oleh Allah. Artinya apa? Hartamu tidak akan berkah karena engkau mampu berkurban tapi dia tidak berkurban. Jadi bukan diusir dari masjid maksudnya, tapi orang itu dengan harta yang dia punya tidak berkurban tidak akan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yakin enggak kurban itu adalah memberantas keegoan kita terhadap dunia? Kalau ibu tidak menundukkan ego kita, duniawi kita, berarti jauh dengan Allah. Karena apa? Ibu egonya hanya 3.600.000. Ibrahim egonya membunuh, menyembelih anaknya sendiri. Yakin gak akan diganti apa yang kita keluarkan, Bu? Yakin? Mau berapa hari diganti? Mau berapa hari, Bu? Ibu ngiri gak sama Ibrahim? Ketika dia samina wa atana, Nabi Ibrahim menyembelih, mau anaknya sudah dibaringkan di atas batu, mau disembelih langsung diganti oleh Allah kambing yang gemuk. Enggak zaman, enggak detikan, enggak menitan. Mungkin sudah Ibrahim lulus ujianmu gitu, aku ganti dengan kambing. Besok ibu 3 juta berapa? 600 dipotong kambingnya. Besoknya ibu dapat orderan 10 juta. Kan itu ketauhidan, Pak. Makanya kalau kita berkurban ikhlasin karena Allah. Makanya niatnya dari tahun yang lalu mau berkurban. Ini uang, aduh, ditanya lewat ke sini bawa motor, Pak, nggak kurban? Saya mau ini nih, mau muter dulu nyari kambing. Muter nyari kambing berdua sama istrinya. Muter gitu. Udah muter, udah sejam 2 jam, balik lagi ke masjid.
Pak, mana kambingnya? Saya udah muter-muter gak ada kambingnya. Yang gak ada apanya? Justru jangan tuh bawa duit, Pak. Iya, itu muter itu udah niat. Cuma ketika melihat sapi, melihat kambing, suaminya melihat di belakang ada yang berbisik. Pak, kalau kita kurban kambing, kita kan cuma dapat 1 paha. Kalau kita kurban 3.600.000, kita dapat berapa kilo? 2 kilo. Coba kalau 3.600.000 ke Carrefour berapa kilo kita dapat? Iya ya, udah tuh. Sebab pembisik ini yang sangat luar biasa. Siapa yang membisik? Kalau yang istrinya yang bawa, yang di belakang siapa? Suka nyalahin istri ya. Ya Bu ya. Jadi Ibu Bapak, kalau diniatkan kita untuk kurban, jangan samina wa atona wa pikir-pikirna. Samina wa atona makanya kenapa? Diganti oleh Allah. Ibrahim aja detikan itu diganti oleh Allah. Yakin gak akan diganti? Pasti. Makanya tauhidah, dimensi tauhidnya itu harus kuat. Kenapa? Karena menghilangkan ego cinta kita kepada dunia. Coba, harta yang paling berharga, anak. Keluarga itu anak kan, Bu, diantaranya kan. Coba ibu bapak enggak ngorbanin anak, ngorbanin uang saja. Uang itu bisa dicari. Tapi kalau itu syariat jadi Ismail disembelih, kira-kira Ibrahim itu nabi bukan, masa menyembelih anaknya? Logika yang mana? Ibrahim itu disebut dengan bapak tauhid. Para nabi juga mengakui Ibrahim bapak tauhid. Saking cintanya kepada amal Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad menjadi wasilahnya. Haji semuanya milah Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita bersolawat di dalam tasyahud ya Pak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Kenapa menyebutkan Ibrahim? Karena kita, jiwa kita, ketahuan kita harus mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim berkorbannya luar biasa, Ismail keikhlasannya luar biasa. Jadi ibu kalau suami berkorban, ibu yang harus ikhlas. Kan gitu tuh. Ya, jadi ketika berkurban Nabi Ibrahim, coba Pak, Ibu Ibrahim itu sadar apa enggak ya? Nabi bukan, masa anaknya sendiri mau disembelih? Pak, kalau itu perintah Allah, sampai Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran berfirman, "Falamma mausa ya qala," ketika Ismail menjelang balik, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, Bapak semalam bermimpi yang benar dari Tuhan. Mimpi apa Pak? Anni adbahuka, aku bermimpi menyembelihmu. Karena itu perintah Allah, aku sampaikan kepada, kata Ibrahim, pandur mada taro, bagaimana pendapatmu? Nah, jadi Bapak Ibu kalau anak sudah dewasa jangan dipaksa, jangan dimonopoli orang tua dipaksa. Kalau anak sudah dewasa diajak berdialog seperti Ibrahim, pandur mada taro, bagaimana pendapatmu? Berarti jangan dipaksakan, itu kan otoriter Pak. Kalau Bapak Ibu otoriter kepada anak yang baru 5 tahun boleh, silakan. Tapi kalau anak sudah dewasa, diberikan kesempatan dia untuk memberikan pemikiran dan pandangan. Pandur madatar. Tapi apa jawaban Ismail? Qala, Ismail menjawab, ya abati alma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, perbuatlah apa yang Tuhan perbuatkan. Dua-duanya ikhlas, mau disembelih, ditelentangkan. Kalau Bapak ketika umroh suka lewat ke Mina ya Pak, ke Mina, di atas ada penginapan itu buat para raja dan pemimpin Islam dunia. Kalau mabitnya di atas ya, SBY kita di sana, Pak Soeharto. Nah, sebelumnya ada tugu.
tugu yang dulu Nabi Ibrahim menyembelih, ya menyembelih Ismail, tapi diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi ketika kita melihat dari milah Nabi Ibrahim, itu ketahuidannya luar biasa, spiritualnya juga luar biasa. Kemudian dampak daripada berkurban, orang bisa makan. Coba, Badkurismallah alaiha shawab, sebutkan asma Allah ketika engkau menyembelihnya. Berarti tauhid itu ada di dalam pelaksanaan ibadah. Faidah wajabat junubuha, apabila kalian sudah mendapatkan binatang itu junub, terlentang, berbaring, dicincang, kemudian dimasak, fakulu minha, makanlah oleh kalian sebagian daripada hewan kurban itu. Siapa yang disuruh makan? Kurban. Wa'atimul khani wal mutar, dan bagikan. Nah, mustahil kurban itu cuma dua, koni dan mutar. Kalau koni jadi hadiah, kalau mutar jadi sedekah. Ya Pak? Yang koni itu kan orang yang kaya tapi tidak berkurban. Mau minta malu, padahal duitnya punya. Makanya itu yang kaya katanya. Ini kata siapa? Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan kalau kani adalah orang kaya yang tidak berkurban tapi tinggi daging, mau minta malu, gitu kan? Ini si koni, ya Pak, dipanggil ada orang yang kaya mampu berkurban, nah itu si koni, tapi tidak berkurban. Kalau dagingnya mau, bahkan dia selalu ditambah-tambah. Anehnya daging kurban itu lebih enak daripada daging pasar. Ya iya, gratis. Ada mu'tar. Kalau mu'tar itu apa? Mu'tar itu jadi sedekah, karena dia minta kita kasih, dan jadi sedekah. Begitu. Kalau dia gak minta, nih saya kasih, berarti kan jadi hadiah. Hadiah buat si koni, sedekah buat si mu'tar. Tapi Ibnu Katsir, koni dan mu'tar itu tidak mengatakan sedekah dan hadiah. Koni mutar itu dua-duanya doyan daging, senang daging, suka daging. Kalau si koni mau daging, mau minta malu, nah, karena dia menjaga daripada meminta-minta. Tapi kalau mutar saking penting dan perlunya daging, ya dia minta. Tapi mintanya setiap masjid. Itu profesinya namanya si mutar. Jadi kalau bapak dan ibu besok si koni pasti mutar. Kok jadi mustahil kan? Ibu bapak jadi pengurban. Saya tadi dapat bocoran, baru berapa katanya? 8. Biasanya 10 katanya di sini. Kenapa jadi berkurang begini? Harusnya bertambah Pak. Ya cuma ekor doang. Iya kan? Tinggal berapa? Kalau 10 baru 8, berarti tinggal 2 Pak. 2 ekor. Kalau sapi mama ekor. Ya Pak, coba Pak ya, insya Allah ya. Itu Allah sudah menunjukkan Ibrahim ketika mau menyembelih diganti sama kambing yang besar, langsung diganti. Makanya ibu bapak perhatikan, ibu berkurban besok potongnya hari Raya, hari Rabu dipotong, dan ketika dipotong ada Allah memberikan rezeki kepada kita berlipat ganda. Boleh gak mengharap sama Allah? Ya Allah, saya udah kurban 2 lagi kurbannya, ya Allah. Apa yang kau berikan kepadaku kau belum ada? Ya, boleh gak tanya begitu sama Allah? Boleh. Rojak kepada itu boleh. Jangan kepada Pak Ihsan DKM. Pak Ihsan, masa saya cuma 2 kilo? Ya, boleh gak saya minta lagi? Boleh gak Pak? Boleh. Berarti si koni itu namanya. Kan begitu Pak. Ya. Jadi itu nilai-nilai ibadah luar biasa. Ibu, bapak, ketika bapak kurban, bapak yang motong, bapak yang ngelola, bapak yang ngeberesin, bapak yang ngiloin, bapak yang membagikan, itu ibadah diborong semuanya. Bapak yang hari ini sampai tanggal 13 rezekinya, aduh baru renovasi rumah, aduh baru ganti kendaraan mobil, sengaja di kendaraannya digantinya sebelum Idul Adha. Padahal mah setelah Lebaran aja. Niatnya mau ganti apaan, saya ternyata ya oleh Allah jadi yang lebih bagus lagi kan. Nah kalau kurban dulu, ya usah kasih tahunya telat. Jadi Pak,
ketika Bapak ibadah, Bapak nggak berkurban hari ini, tetap berkurban. Apa Pak? Punya golok, punya pisau, asah di rumah, bantuin di masjid, bincang. Saya udah lihat disiapin tenda-tendanya. Ya Pak, kapan kita bawa sajam ke masjid? Waktu Idul Adha. Ya, jadi ketika ibu dan bapak tidak berkurban hari ini, ibu punya uang 100.000, beliin air mineral, kirim ke masjid, berkurban kan? Berkurban. Aduh, saya tak punya uang. Ternyata di rumah, ada di belakang rumah, itu pisang baru matang, direbus aja, udah dikirim ke mana? Ke masjid. Itu berkurban nggak? Berkurban. Aduh, saya mau udah sepuh, nyincang nggak bisa, motong nggak bisa, bawa pulpen, catat RT itu berapa jumlahnya, yang ini berapa, semua juga bisa berkurban. Datang ke masjid, jangan malu-maluin juga, datang ke masjid, duduk, pas giliran makan ikut makan, ada kopi ngopi, dilihatin, berpangku tangan, lah udah Pak, yang gitu juga alhamdulillah bisa ke masjid. Pas giliran duhur pulang. Kok pada ketawa semua? Ada ya Pak ya? Makanya saya kalau menerangkan real saja. Apalagi nih, perhatiin apalagi, tolong kepada seluruh panitia harus mengawasi ketika kurban. Kenapa? Apalagi panitia jangan nyontohin yang nggak baik. Kenapa Pak? Ibu bapak dari pagi sampai dengan siang ngelola daging kurban, itu kan seperti orang yang ibadah haji pahalanya. Ya, Allah itu tidak menjanjikan dihapuskan dosa setahun lewat, setahun yang akan datang, diberikan ganjaran melipatkan. Allah tidak mengatakan demikian bagi orang yang ibadah haji dan semisalnya. Tapi Allah buat orang yang haji, laisa jaja ilal jannah, langsung surganya, bukan pahalanya, bukan dihapuskan dosanya. Berarti ibu, selain ibu dan bapak mengolah daging kurban, ibu akan dihadiahkan oleh Allah surga. Ya Bu ya, siap. Nah, tapi jangan dinodai ibadah yang mulia. Allah siapkan surga dengan apa? Hawa nafsu tidur, yang ekor sapi nganggur ambil, lihat kaki sapi nganggur masukin, diam-diam dibawa ke rumah, sampai ke biji pelir sapi diambil, dikantongin, coba. Hanya gara-gara biji pelir, ibadah kita bersusah payah mengolah sampai dari pagi sampai sore, habis di sisi Allah yang ada dosa. Makanya panitia juga harus mengawasi orang, tapi panitia jangan juga ngasih contoh yang nggak benar. Kan itu Pak, coba ngolah daging ibadah kurban, ibadah bukan? Ibadah jangan dinodai. Kalau itu bukan haknya, jangan. Bapak ngelihat apa tadi? Buntut, tinggal bilang ke panitia, Pak, boleh nggak saya minta buntut? Boleh nggak Pak? Selama persediaan masih ada. Boleh kan Pak minta, asal tadi asal rasa malunya diikat dulu. Iya Pak ya? Pak, boleh nggak saya mintakan? Oh, boleh. Tunggu ya, sabar. Kan gitu Pak. Ya, jadi ada seksi kaki, seksi lutut, seksi kepala, seksi kulit. Harus ada yang seksi-seksi. Ya, sehingga nanti sapi 8, kakinya harusnya berapa? 8 kali 4? 32. Kenapa ada 30? Berarti ini sapi ada yang pincang 2. Gak boleh dipotong. Ya Pak, kalau hilang kaki pincang. Mudah-mudahan yang ngambil kaki tanpa memberitahukan pincang hari itu. Ya, maksud saya Pak, jangan sampai dinodai yang demikian ya Pak ya. Jadi kalau mau tinggal minta selama itu aja. Jadi waktu iman sekalian, insyaallah la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah hewan kurban itu, tidak akan sampai kepada daging hewan kurban itu pulang, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwanya di antara kalian itu. Maka ya iman sekalian, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan besok saum Senin
Selasa saum Arafah, kemudian Rabunya Yaumul Nahar, ada kurban, ada Idul Adha, kemudian hari tasriknya juga ibadah kita kepada Allah, banyaklah berzikir, berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan itu menjadi amal yang paling utama di bulan Dzulhijjah. Saya kira itu mungkin hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita, pendorong untuk kita beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa dan kealpaan kita. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.